Halo kabar, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan filter talang untuk tank atau akuarium kita. Nah, bentuk filternya seperti ini ya kawan-kawan. Bentuknya sangat familiar sekali, hampir di setiap toko akuarium ada. Ya, ini saya di sini mencoba untuk membuat tutorialnya. Nah, namun di sini ada sedikit yang saya modifikasi dan saya coba-coba ya kawan-kawan. Bisa kalian tiru, bisa kalian kembangkan lagi atau modifikasi lagi, silakan ya. Yang penting kita mau mencoba, mau memodifikasi. Nah, tujuannya agar filter tersebut sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk tank kita, gitu ya kawan-kawan. Nah, alasan saya kenapa saya membuat tutorial ini, yang pertama karena ini ada kawan saya datang dengan membawa tank model seperti ini, ya. Dia ingin membuat akuarium yang ada air terjun pasirnya dan ada bonsai namun menggunakan tanaman sintetis. Nah, ini sudah saya buatkan untuk replika air terjun dan bonsainya seperti ini. Nah, karena jenis tank ini satu-satunya filter yang cocok adalah filter talang ya, karena tambahnya ini adalah fungsinya untuk menyembunyikan filter talang di bagian atasnya seperti ini sehingga dia tidak kelihatan dari depan, lebih rapi. Jadi bagian tambahnya ini adalah untuk mengkamuflase dari filter talang tersebut. Ya, ini biasa digunakan untuk tank ikan hias. Nah, alasan yang kedua karena di channel ini belum ada tutorial tentang pembuatan filter talang, jadi tidak ada salahnya jika saya membuat tutorialnya. Ya, untuk melengkapi perbendaharaan alat equipment di channel ini. Itu ya kawan-kawan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekkan video pembuatan filter talang untuk tank atau akuarium kita. Oke, material pertama ialah talang PVC. Nah, untuk panjangnya ini kalian sesuaikan dengan panjang tank kalian ya kawan-kawan. Nah, untuk mereknya terserah. Selanjutnya ialah penutup talang. Ini kita butuh 2 PC saja. Lalu sedikit pipa ukuran 3/4 atau telung perapat, lengkap dengan elbow ukuran 3/4 inch juga ya kawan-kawan. Dan selanjutnya ialah pipa bening. Ini panjangnya disesuaikan saja dengan kebutuhan. Lalu dop pipa bening 1 pieces. Kemudian 2 buah elbow ukuran pipa bening. Lalu sedikit PVC foam board dengan ketebalan 3 mili. Ini untuk sekatnya nanti ya kawan-kawan. Kemudian lem G. Lalu lem PVC atau lem pipa. Kemudian lem kaca atau silikon rubber. Dan yang terakhir ialah seal tip, ini opsional untuk mengencangkan sambungan. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu pembuatan skat chamber ya. Ini untuk skatnya, ini di sini saya menggunakan PVC foam board. Nah, namun kalian tidak harus memakai bahan ini ya kawan-kawan. Kalian juga bisa memakai tutup sampingnya itu yang dihilangkan bagian pinggirnya. Ya, opsional, pakai apa aja bisa. Nah, ini terlebih dahulu ini kita mal seukuran lebar bagian luar dari penutup samping. Lalu kita ukur untuk menutup sampingnya ini jarak antara bagian dalam sekatnya itu. Nah, itu nanti kita tandai. Kemudian kita potong sesuai dengan sekat yang ada di dalam. Nah, sehingga nanti bisa pas di dalam talang PVC-nya. Begitu ya kawan-kawan. Untuk emalnya seperti ini ya kawan-kawan gambarnya. Untuk pemotongannya saya percepat saja.
Nah, ini adalah hasil potongannya. Langsung saja kita coba pasangkan di dalam talangnya. Oke, di situ bisa kalian lihat ya kawan-kawan, dia pas karena sudah diukur dengan tutup bagian samping seperti ini. Kita coba pasangkan untuk tutup sampingnya. Nah, untuk sekat ini kita membutuhkan 4 pieces. Oke, proses pemotongannya saya percepat saja. Nah, ini adalah hasil akhir dari potongan 4 pieces sama persis. Ini sebagai pemisah 3 chamber di filter talangnya. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemotongan atau pembuatan lubang jalur air ya, untuk sirkulasinya nanti ya kawan-kawan. Untuk model lubangnya kalian bisa melihat di video. Nah, untuk sekat lubang atas ini, untuk kedalaman lubangnya ini berbeda ya kawan-kawan antara sekat 1 dan sekat 2. Ya, yang sekat 1 ini dia lebih tinggi, kemudian yang sekat 2 ini dia lebih dalam. Ya. Untuk yang sekat 1 bisa kalian potong dengan kedalaman 3 cm. Kemudian untuk yang sekat 2 ini bisa kalian potong dengan kedalaman 3,5 cm atau 4 cm. Bisa kalian lihat di situ untuk kedalaman antara sekat 1 dan 2 ini berbeda. Ya, jadi yang sekat 2 ini lebih dalam dari sekat 1. Tujuannya agar sirkulasi air nanti bisa berjalan dengan benar dan dengan baik. Oke, untuk lubang atas sudah selesai. Kita lanjut untuk pembuatan lubang bawah. Ya, untuk modelnya ini bisa kalian sesuaikan atau kalian samakan dengan video, atau bisa kalian kreasikan sendiri. Yang penting nanti flow atau sirkulasinya lancar. Begitu ya kawan-kawan. Nah, untuk sekat bagian bawah ini atau lubang bawah ini antara sekat 1 dan 2 ini sama bentuknya, sama kedalamannya. Seperti ini untuk pembuatan jalur lubang bawahnya. Nah, ini kita coba sejajarkan. Nah, seperti ini nanti ya kawan-kawan. Air akan masuk melalui lubang bawah, kemudian dia ke atas dan dibuang melalui lubang atas untuk sekat antar chambernya. Oke, selanjutnya kita beri identitas dulu. Ini untuk yang sekat 1 dan 2. Ya, saya tandai dengan angka biar lebih mudah dalam proses pemasangan. Oke, kita coba pasangkan ya kawan-kawan. Kita coba pasangkan. Nah, seperti ini nanti. Ini yang sekat 1 untuk lubang bawahnya seperti ini. Kemudian untuk cowakan sedikit itu fungsinya apabila ketika nanti terjadi luber karena ada penyumbatan. Nah, dia air akan langsung diarahkan ke belakang atau ke chamber terakhir. Ya, jadi tidak sampai luber, airnya akan terbuang kembali melalui chamber yang terakhir. Itu fungsi dari cowakan kecil itu ya kawan-kawan. Oke, pembuatan sekat antar chamber sudah selesai. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan pipa jalur input dan outputnya. Oke, di sini untuk inputnya saya tandai seperti ini, kemudian outputnya juga. Nah, di sini saya outputnya menggunakan elbow karena di bagian output nanti ada air terjun dan saya tidak ingin outputnya mengganggu pemandangan air terjunnya, sehingga saya bikin elbow. Tujuannya agar nanti airnya bisa jatuh ke bagian tengah, jadi tidak mengganggu pemandangan dari air terjunnya. Begitu ya kawan-kawan. Dan untuk proses pelubangannya ini saya percepat saja. Oke, seperti ini hasil pelubangannya.
Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemotongan pipa jalur input ya. Terlebih dahulu ini kita ukur untuk ketinggian dari talangnya. Nah, ini kita siapkan 2 buah potongan elbow. Nah, ini elbow saya potong. Ini tujuannya sebagai pengunci dari pipa 3/4 tadi. Ya, ini saya pasang di jalur input. Nah, kenapa saya menggunakan pipa 3/4? Kenapa tidak pipa bening langsung saja saya tancapkan? Ya, tujuannya ini sebenarnya agar nanti sifatnya portable ya kawan-kawan. Untuk pemasangannya bisa lebih mudah, pelepasannya juga lebih mudah. Jadi pipa beningnya bisa masuk ke dalam pipa 3/4 ya. Ini sebagai jalur saja, jalur pipa bening. Nah, untuk panjang pipa 3/4 ini ialah tinggi talang ditambah 1,5 cm ya. 1,5 cm ini penguncinya seperti ini ya kawan-kawan. Jadi ketemunya 12 cm. Kemudian kita beri cowakan seukuran pipa bening. Nah, untuk proses pemotongannya ini saya percepat saja. Oke, seperti ini hasil pemotongan dan pembuatan cowakannya. Langsung saja kita lem menggunakan lem pipa. Nah, kembali lagi saya ingatkan ya kawan-kawan, untuk pembuatan lubang ini kalian bisa kreasikan sendiri, tidak harus sama. Kalian juga bisa menggunakan grommet atau karet itu ya kawan-kawan, karet hidroponik itu juga bisa. Nah, ini kebetulan saya ingin mengkreasikan atau mencoba pemikiran saya sendiri ya kawan-kawan. Kita pasang jalur outputnya. Nah, untuk jalur outputnya ini sedikit saya miringkan ke depan ya kawan-kawan. Nah, tujuannya agar nanti riaknya bisa lebih ke tengah, jadi ke tengah samping dan ke tengah depan. Oke, setelah pipa input dan output terpasang, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan penutup bagian samping. Nah, di sini usahakan untuk lemnya ini bagian luar dan dalam ya kawan-kawan, agar tidak ada rembesan. Oke, untuk lem pipanya sudah kering. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan skat antar chamber. Terlebih dahulu ini saya ganjal agar dia rata. Kemudian kita lem skatnya. Nah, untuk proses dan urutan pengeleman kalian bisa sesuaikan dengan video. Nah, untuk lemnya ini pertama saya menggunakan lem super atau lem G dikombinasi dengan kapas putih. Ini sebagai dasar ya kawan-kawan. Kemudian setelah kering saya tambahkan atau saya timpa dengan lem silikon rubber agar tidak rembes dan bocor.
Oke, untuk skat antar chamber sudah kering. Nah, bisa kalian lihat di situ ya kawan-kawan, untuk lem super yang dikombinasi dengan kapas putih, dia sudah mengeras. Nah, selanjutnya akan kita timpa dengan lem silikon rubber. Jadi nanti tidak ada rembesan dan airnya itu masuk melalui jalur atau lubang yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk pemberian lem silikon rubber di bagian penutup samping ini agak tebal ya kawan-kawan. Agak tebal dan merata agar nanti tidak ada rembesan di bagian sini. Oke, sambil nunggu kering, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pelubangan pipa jalur input. Oke, ini saya menggunakan pipa bening ya. Untuk panjangnya ini kalian sesuaikan. Nah, asalkan ujungnya ini bisa, nah di sini bisa di skat chambernya. Jadi skatnya ini sebagai penahan juga ya kawan-kawan. Nah, agar lubangnya bisa rapi, ini usahakan kalian ukur ya kawan-kawan. Kalian ukur dengan pita ukur boleh, dengan penggaris boleh. Kemudian kita lubangi dengan menggunakan solder. Setelah itu kita bersihkan dengan menggunakan cutter agar lubangnya lebih rapi. Untuk pembuatan lubang di pipa jalur input sudah jadi atau sudah selesai. Bisa kalian lihat untuk lubangnya lebih rapi ya kawan-kawan ketika kita ukur. Nah, untuk proses penempatannya nanti seperti ini, dia lubangnya menghadap ke bawah. Nah, di sini untuk pembuatan filter talangnya sudah selesai ya kawan-kawan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu penambahan media filtrasinya. Nah, untuk chamber pertama ini bagian dasarnya saya isi media biologis, yakni keramik ring. Tujuannya agar nanti dia tidak menyumbat lubang dari skat chambernya. Jadi tidak langsung kapas putih ya kawan-kawan. Kalau kapas putih langsung itu potensi penyumbatan lebih besar. Jadi bagian dasarnya ini bisa kalian isi keramik ring, bisa kalian isi bioball atau pumice juga bisa ya kawan-kawan. Nah, kemudian baru kita tambahkan kapas putih. Nah, untuk modelnya ini kalian sesuaikan dengan lubang dari pipa inputnya ya, yang penting kapas putihnya bisa pas masuk ke dalam gitu ya kawan-kawan. Nah, ini kita coba pasangkan 4 lapis. Nanti sekiranya kalau terlalu tinggi dan luber akan kita kurangi 1 pieces. Oke, ini sudah saya potong semua ya kawan-kawan. Seperti ini, coba kita pasangkan. Kita pasangkan semua dulu. Tidak lupa untuk bagian sampingnya ini juga kita selipi agar nanti pembersihannya lebih maksimal.
Oke, untuk chamber pertama sudah terisi. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke chamber yang kedua. Ini tidak jauh berbeda ya kawan-kawan. Untuk bagian dasarnya media biologis. Namun di sini saya menggunakan bioball agar lebih ringan, ya, tidak terlalu berat dan membebani tank kita. Setelah itu saya tambahkan spon hitam, ya, media mekanis spon hitam. Kemudian di chamber yang terakhir ini opsional ya kawan, opsional. Bisa batu zeolit seperti saya atau karbon aktif. Oke, untuk filter talangnya sudah jadi, siap kita uji coba di tank kita. Nah, uji coba pertama kosongan dulu ya kawan-kawan, untuk melihat sirkulasi airnya apakah sudah benar melalui jalur lubang skat chambernya. Kemudian juga untuk tes apakah tidak luber, apakah tidak amber ya kawan-kawan. Nah, ini sudah saya siapkan untuk pompanya ini 1600 LH, dimana outputnya ini yang satu untuk air terjun, yang satu untuk filter talang. Nah, kita coba pasangkan seperti ini ya kawan-kawan. It sound right, boys. Oke, bisa kalian lihat ya kawan-kawan, di situ untuk uji pertama ini dia berhasil. Chamber pertama tidak luber dan jalur air atau sirkulasi airnya sudah benar. Ya, bisa terlihat di situ di skat antar chambernya itu ada kucuran air. Artinya airnya sudah melalui lubang yang kita buat tadi. It sound right, boys. It sound right, boy. Nah, kita masuk ke pengujian yang kedua, di mana filter talangnya berisi media filtrasi. Langsung kita colok. Ya, air sirkulasi langsung lancar karena sebelumnya sudah saya isi air di chambernya. Nah, namun perlu kalian lihat ya kawan-kawan, di chamber 1 air cenderung penuh. Nah, ini indikasi bahwa untuk media mekanisnya ini terlalu banyak. Ya, jadi dia airnya tidak melalui lubang bawah, namun lebih ke lubang atas. Untuk itu saya kurangi 1 layer. Ya. Lalu kita tata untuk sponnya atau kapas putihnya. Setelah itu kita lihat perkembangannya apakah dia luber. Oke, bisa kalian lihat ya kawan-kawan, di situ aman. Berarti untuk layer atau chamber pertama, layernya ini 3 kapas putih. Ya, jangan sampai terlalu penuh. Oke, di sini untuk pembuatan filter talang saya nyatakan berhasil dengan sempurna.
kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan